Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11. Materi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, masih tentang hak asasi manusia. Sekarang kita akan bahas tentang apa saja sih penyebab-penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut dan upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita bahas dulu nih penyebab dari pelanggaran hak manusia. Otomatis ketika kita ngomongin pelanggaran pasti ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, baik secara internal ataupun secara eksternal. Kalau secara internal itu adalah penyebab atau faktor pelanggarannya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, biasanya berkaitan dengan karakteristik ataupun sifat. Nah, yang pertama, faktor internal yang pertama itu adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Biasanya kalau faktor yang pertama itu berkaitan dengan individu ataupun karakteristik dari seseorang yang dia mementingkan haknya atau meminta haknya untuk dipenuhi tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya misalkan kita pengen fasilitas jalan raya yang baik, pengen fasilitas transportasi publik yang baik, yang memadai. Tetapi sebagai warga masyarakat, sebagai masyarakat yang patuh hukum, kita tidak membayar pajak, misalkan contohnya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita tidak memenuhi kewajiban kita tetapi menuntut hak kita. Itu disebut dengan sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Rendahnya kesadaran HAM ini berkaitan dengan perilaku kita atau sikap kita terhadap toleransi ataupun pengakuan terhadap hak-hak dari orang lain. Contohnya, misalkan contoh kecilnya, hak untuk beribadah. Ada di beberapa negara yang mayoritas, misalkan mayoritas memiliki agama X, biasanya ada sikap diskriminatif atau sikap intoleran terhadap beberapa warga ataupun masyarakat yang memiliki agama berbeda atau ras berbeda. Contohnya kalau yang kemarin lagi rame di Amerika Serikat, adanya diskriminasi terhadap ras orang berkulit hitam. Ada perlakuan tidak menyenangkan, kemudian ada yang sampai meninggal, mendapatkan perilaku kekerasan. Nah, itu salah satu contoh dari sikap kesadaran HAM yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Kalau sikap tidak toleran ini muncul karena adanya sikap atau sifat kita yang tidak menghargai satu sama lain. Sikap atau sifat tidak saling menghargai ini juga bisa menyebabkan pelanggaran HAM, baik berupa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Kalau eksternal ini berkaitan dengan faktor lingkungan atau faktor-faktor di luar diri individu. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kalian udah paham di dalam masyarakat sendiri banyak beberapa jenis kekuasaan, baik secara pemerintahan ataupun kekuasaan yang sifatnya dia sifatnya non pemerintahan. Misalkan berdasarkan adat ataupun kekuasaan yang lainnya, jenis-jenis kekuasaan lainnya. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya ketika kita atau seseorang memiliki kekuasaan, berarti dia bisa memaksa orang lain atau bisa membuat orang lain mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang direncanakan atau apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan tersebut. Nah, karena adanya kekuasaan atau kita memiliki kewenangan untuk menggerakkan orang lain bisa juga disalahgunakan. Contohnya misalkan mungkin dalam beberapa kasus para petinggi sebuah instansi atau para oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya misalkan untuk korupsi, KKN, nepotisme. Nah, itu juga salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum ini biasanya berkaitan dengan ketika orangnya atau si pelanggar hukum ini sudah tertangkap tetapi tidak ditindak secara tegas atau tidak ditindak secara hukum yang adil, seperti itu. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kalau ini berkaitan dengan kemajuan teknologi sekarang nih yang ada. Kalian pasti udah sering kan dengar cerita ada penculikan melalui media jejaring sosial atau ada juga pelecehan seksual melalui jejaring sosial, pedofil, kemudian fetisme. Nah, itu salah satu juga pelanggaran atau penyalahgunaan HAM yang berkaitan atau melalui teknologi.
Jadi teknologi itu bisa berakibat positif ataupun negatif, tergantung kita memakainya seperti apa. Makanya kalian juga harus hati-hati dalam penggunaan media sosial ataupun jenis teknologi-teknologi lainnya. Harus sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keamanan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Kemudian yang keempat, penyebabnya secara eksternal adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan status atau kelas sosial. Apabila di suatu wilayah atau suatu tempat masih adanya penggolongan atau pengelompokan sesuai dengan kelas-kelas sosialnya, maka bisa saja terjadi yang namanya diskriminasi. Atau bisa saja terjadi yang namanya perebutan hak asasi, perampasan hak asasi. Misalkan ada si kaya, ada si miskin, atau ada orang yang terpandang dan tidak. Nah, itu bisa menyebabkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah ataupun masyarakat untuk terus menjaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini. Nah, upaya pemerintah dalam penegakan HAM kalian bisa lihat di buku kalian halaman 22. Yang pertama adalah pembentukan Komnas atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM sendiri dibentuk tanggal 7 Juni 1993. Untuk peraturannya ada di Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM sendiri tugas pokok utamanya adalah untuk melakukan penyelesaian kasus HAM, pendampingan dan upaya perlindungan, seperti itu. Kemudian pembentukan instrumen HAM. Kalau instrumen HAM ini berkaitan dengan undang-undang atau peraturan yang digunakan untuk penegakan keadilan masalah HAM. Ini ada di halaman 25. Kalian bisa lihat di situ beberapa instrumennya, mulai dari peraturan MPR, kemudian undang-undangnya sendiri ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Kemudian ada juga Perpu Nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Kalau pengadilan HAM ini adalah salah satu instansi atau komisi yudisial atau komisi hukum untuk menangani kasus masalah HAM, pelanggaran HAM. Jadi ada pengadilan khususnya, seperti itu. Kemudian di perundang-undangan sendiri itu juga ada tentang perlindungan anak juga. Jadi tentang perlindungan anak, remaja dan sebagainya itu juga termasuk upaya dalam perlindungan HAM. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 3, 23, Nomor 11. Kemudian kalau secara internasional itu ada dalam beberapa konvensi yang dilakukan secara internasional. Yang pertama ada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 49. Kemudian konvensi tentang hak politik kaum perempuan. Jadi banyak konvensi-konvensi yang dilakukan untuk menyuarakan tentang perlindungan hak asasi manusia secara global ataupun secara nasional. Nah, itu adalah beberapa penjelasan yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Bila ada ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.